Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, pada kali ini saya akan mencoba membedah sebuah buku yang mana merupakan buku saya sendiri. Buku yang saya tulis yang baru saja terbit berjudul Antologi Cerpen New Tidak Normal, karya Adela Nuari Abdan Syakuro atau saya sendiri. Nah, teman-teman, bahwasanya buku ini adalah kumpulan cerpen atau cerita pendek yang saya tulis dari akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini. Untuk lebih lanjut, kita nanti akan berdiskusi selama eh, mungkin 30 menit ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Baik, buku saya seperti yang saya katakan tadi atau saya sampaikan, judulnya adalah Antologi Cerpen New Tidak Normal. Nah, di sebelah kiri ini adalah penampakan cover depan ya, atau cover dari depan, dan yang sebelah kanan ini tampak dari depan dan belakang. Nah, di belakang ini ada sedikit blurb. Kalau biasanya itu buku-buku yang lain sinopsis, saya menyantumkan blurb. Blurb itu kalau di dalam karya novel atau fiksi adalah sebuah potongan cerita yang dimana bisa membangkitkan rasa penasaran bagi para pembacanya. Nah, ini karena covernya, karena judulnya berkaitan dengan new normal, maka di sini ada gambar orang memakai masker, kemudian orang menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Seperti itu. Untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan sedikit deskripsi buku yang saya tulis dan diterbitkan. Yang pertama, buku ini diterbitkan oleh CV Jejak Publisher. Nah, ini adalah salah satu penerbit indie. Alhamdulillah, saya menerbitkan dengan cara menukarkan voucher penerbitan dari sertifikat-sertifikat lomba yang diadakan di penerbit ini, dan alhamdulillah bisa ditukarkan menjadi paket penerbitan, dan alhamdulillah saya bisa menerbitkan buku yang pertama ini. Buku solo dan bukan buku gabungan antara satu penulis dengan penulis yang lainnya. Kalau biasanya saya dibukukan, tulisan saya dibukukan itu campuran, ada penulis satu, ada penulis yang lain. Nah, ini buku solo, artinya dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir ini murni merupakan karya saya semua. Kemudian buku ini terdiri dari 178 halaman. Jadi tidak terlalu tebal untuk ukur dan masih dalam kategori wajar, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Nah, untuk ISBN-nya nanti teman-teman bisa membaca. Buku ini sudah didaftarkan di Ipusnas, bukan, maksud saya di Perpustakaan Nasional. Kemudian nanti kalau misalkan lolos bisa masuk ke dalam aplikasi Ipusnas yang bisa diakses melalui HP ataupun PC. Kemudian setelah ISBN ada
e-ISBN atau elektronik ISBN. Nomornya juga nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek atau cerpen. Jumlahnya ada 26 dengan latar dan settingan yang beragam atau berbeda. Jadi buku ini ada 26 cerita. Masing-masing cerita dengan cerita yang lain tentu saja berbeda. Dari sudut pandangnya pun berbeda. Kadang saya menggunakan aku, kadang menggunakan dia. Kemudian dia pun juga kadang ada namanya, nama orang, kemudian dan lain sebagainya. Dan juga nanti untuk latar dan settingnya juga beragam. Ada yang menggunakan setting di dalam negeri, ada yang menggunakan setting di luar negeri. Nah, nanti teman-teman bisa membaca bukunya. Kemudian titik tekan pada masing-masing cerita atau cerpen ialah pada kedalaman pesan moral dan kritik terhadap perilaku masyarakat. Meski ada beberapa cerita yang beraliran pop. Jadi memang buku ini sebenarnya merupakan unek-unek saya. Saya bingung untuk menceritakan ke orang lain, akhirnya saya tulis dalam bentuk cerita pendek. Jadi memang kebanyakan dari 26 cerita ini adalah cerita yang sifatnya ya tentang pesan moral, bukan tentang cinta. Ada tentang cinta antara wanita kepada pria, tetapi itu kira-kira hanya ada satu atau dua lah. Selebihnya tentang eh, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekitar. Entah nanti berdasarkan pengalaman saya sendiri maupun pengalaman orang lain yang saya tuliskan, atau bisa juga saya mengutip dari berita-berita di nasional, berita-berita nasional, saya kembangkan menjadi sebuah cerita. Kemudian tentunya apa sih yang menarik dari buku antologi cerpen New Tidak Normal ini? Di sini ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, buku ini memang terkesan filosofis dan bernuansa kritik. Tetapi buku ini tetap mudah dibaca semua kalangan, mulai dari generasi muda hingga tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, buku ini titik tekannya adalah kritik terhadap perilaku di masyarakat. Tetapi teman-teman jangan khawatir, ketika membaca buku ini, insya Allah tidak menggunakan bahasa yang berat. Bahasanya tetap menggunakan bahasa yang santun, yang santai, dan kemudian sangat sehari-hari. Jadi mengkritik perilaku sehari-hari. Kalau misalkan ada perbuatan-perbuatan yang kurang sopan atau kurang baik, nah buku ini mengkritik perilaku yang tidak baik tersebut. Dan tentunya karena sekarang generasi milenial, artinya saya yakin untuk anak-anak mulai dari kalangan SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah S1, S2, S3, saya kira akan sangat mudah memahami buku ini. Jadi membacanya insya Allah tidak terlalu rumit. Walaupun ada beberapa hal yang karena mungkin dalam, jadi memang membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam mencernanya, tetapi itu tidak akan banyak, hanya ada mungkin beberapa paragraf saja yang terkesan rumit. Selebihnya itu nanti sangat mudah dibaca. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah beberapa cerpen terinspirasi dari kejadian dan fenomena yang terjadi saat ini. Saya mengambil ada beberapa cerpen dari berita-berita nasional. Misalkan ada beberapa cerpen yang bercerita tentang COVID-19.
Nah, saya mencoba menceritakan COVID-19 versi saya sendiri. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, kemudian saya gabungkan dengan isu-isu yang ada di nasional, baik dari TV swasta maupun dari TV lokal. Kemudian dari berita-berita yang berterbaran di sosial media seperti di YouTube maupun di media-media yang lain. Kemudian yang ketiga, karena bernuansa kritik, beberapa cerpen tanpa menggelitik dengan bahasa yang lugas. Nah ini, jadi memang saya menghindari sebuah tulisan yang sangat mainstream. Yang mainstream di sini artinya kalau misalkan ada orang ditanya novel atau cerita apa yang bagus, pasti kebanyakan bercerita tentang romance atau cinta. Nah, di sini saya sangat sedikit sekali membahas tentang cinta, tetapi membahas sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kemudian saya kritik, nanti ada endingnya ngambang atau endingnya sedih, endingnya susah. Nah, itu nanti tergantung dari masing-masing cerpen dan silahkan para pembaca bisa menafsirkannya sendiri. Kemudian yang keempat, menggunakan dua subjek tokoh utama, aku dan dia. Dia bisa berupa nama orang, bisa berupa nama hewan atau yang lain sebagainya. Tapi saya kira nama-nama orang, dia bisa berupa nama orang. Nah, di sini ada sebuah cerita yang menarik bahwasanya seorang penulis ini memang mempunyai kenyamanan tersendiri. Jadi kalau misalkan dia sering menuliskan cerita pendek, kemudian fiksi mini, cerita bersambung, ataupun novel dengan tokoh utama aku, kemudian dia beralih ke tokoh dia, misalkan nama orang, misalkan si A, itu tidak tidak semudah ketika dia menuliskan tokoh dengan uh, menuliskan tulisan dengan tokoh utama aku. Saya pun juga mengalami hal demikian. Saya pernah mengalami blocking atau uh, mandek dalam tulisan karena biasa menulis cerita dengan tokoh aku, tiba-tiba menggunakan tokoh utamanya dia atau nama orang. Nah, saya pernah ngeblank. Jadi misalkan sudah dapat 2 halaman, tiba-tiba tidak 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 bisa melanjutkan. Karena apa? Salah satunya karena terbiasa menggunakan tokoh utama aku atau saya. Nah, di sini di cerita pendek ini tokoh utamanya ada aku atau saya, kemudian juga ada dia dengan nama orang yang bervariasi. Selanjutnya, mengapa buku ini ditulis? Nah, ini menarik. Jadi, bagi saya pribadi, menulis itu adalah self healing. Bagi saya pribadi, menulis adalah cara terbaik untuk mengungkapkan cinta, kemudian pesan dan kritik, di mana pesan dan kritik itu tidak menggurui serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini menarik. Kalau misalkan kita menulis sesuatu berupa opini atau esai, kemudian mengkritik pihak tertentu, itu akan sangat rawan. Menurut saya di masa ini akan sangat rawan. Tetapi jika saya mencoba mengkritik sesuatu, tetapi dengan imajinasi saya dan tulisan berupa fiksi, itu menurut saya adalah cara paling aman dalam mengungkapkan sebuah kritik, dalam mengungkapkan sebuah gagasan dan pesan. Dan ini mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat dengan saya, tetapi itu yang saya
pegang, dan alhamdulillah karena itu yang saya pegang, buku ini bisa terbit. Dan juga selain menyampaikan kritik lewat fiksi, menurut saya adalah lewat komedi. Itu juga sangat baik. Makanya stand up komedi menurut saya itu adalah prospek yang sangat baik untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Tetapi ya lagi-lagi memang kadang namanya kritikan itu bisa sangat berisiko. Ya stand up comedy juga terkadang bisa menyinggung sana sini dan akhirnya juga bisa terkena pasal atau undang-undang ITE seperti itu. Nah, tetapi ya itu permasalahan lain. Tapi yang jelas bagi saya pribadi, karena saya hanya mampu menyampaikan pesan lewat sebuah tulisan fiksi dan konkretnya adalah sebuah cerpen, maka saya menuliskan gagasan saya, kemudian saya imajinasikan melalui cerita pendek. Kemudian saya ini ingin berbagi cerita dengan para pembaca. Kalau misalkan saya cuma cerita dengan orang-orang yang saya kenal, itu akan sangat terbatas. Nah, dengan adanya buku ini saya tulis, saya berharap bahwa gagasan saya bisa dibaca, bisa didialogkan dengan orang-orang yang mungkin tidak saya kenal. Kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah. Apabila buku ini bisa terbit dan bisa dibaca, tentunya akan melintas tempat. Mungkin nanti bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan di luar Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan ada pembaca, saya berharap kita bisa saling berdialog, kemudian bisa tanya jawab, bisa saling memberikan saran tentunya dengan perspektif yang sehat seperti itu. Bahkan saya juga berasumsi bahwa jangan-jangan nanti setelah saya meninggal itu buku saya masih tetap dibaca, masih bisa didiskusikan, yaitu hanya harapan dan asumsi atau prediksi ke depan. Dan itu sangat mungkin karena ibarat sebuah pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, kemudian manusia meninggalkan apa? Manusia meninggalkan karya. Nah, saya harap bahwa buku ini adalah bisa menjadikan bisa buku ini bisa menunjukkan bahwasanya saya ini berkarya seperti itu. Saya meninggal membuat sebuah karya. Kemudian manfaat terbitnya buku ini. Nah, ini saya membagi ke dua dua hal. Yang pertama, bagi penulis atau bagi saya sendiri, dan yang kedua bagi pembaca. Bagi penulis atau bagi saya sendiri tentunya memotivasi saya sendiri untuk terus berkarya. Dengan ada karya ini saya berharap ini bukan satu-satunya karya atau karya terakhir saya, dan mudah-mudahan saya bisa mengembangkan karya nanti bisa berupa puisi, bahkan mimpi saya adalah saya bisa membuat sebuah tulisan berupa novel, dan mungkin kedepannya lagi akan difilmkan berupa short movie ataupun ya saya berharap dan bermimpi mudah-mudahan bisa ditayangkan di televisi. Itu hanya sebuah harapan saja, tetapi ini adalah titik awal saya dalam berkarya dan saya berharap saya bisa terus menulis dan berkarya. Kemudian yang kedua bagi saya sendiri adalah mengembangkan diri untuk terus berimajinasi dan berpikir kreatif. Jadi karena sekarang generasi milenial, ya diharapkan orang-orang mempunyai kelebihan skill, mempunyai kelebihan dalam kreativitas, dan mudah-mudahan apa yang saya kembangkan, apa yang saya tulis ini merupakan sebuah kelebihan
yang tentunya saya apresiasikan dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi saya pribadi ialah belajar berbagi kebaikan dengan cara tersirat. Nah, saya katakan dengan cara tersirat adalah saya mencoba memberikan sebuah masukan, sebuah kritik bukan lewat opini atau sebuah esai, tetapi dengan perumpamaan, dengan contoh, dengan karakter, dengan tokoh, sehingga mudah-mudahan saya bisa memberikan pesan tanpa harus menggurui orang lain. Bagi pembaca, manfaatnya apa buku ini? Yaitu bisa berdialog dan berinteraksi melalui kata-kata. Itu jelas. Kemudian yang kedua, memberikan perspektif yang berbeda. Nah, di sini pentingnya membaca adalah menuangkan gagasan-gagasan atau mengkompromikan sebuah gagasan-gagasan yang dimana ketika kita sudah mempunyai keyakinan, ternyata orang lain mempunyai keyakinan yang berbeda. Nah, itu di sini adalah sebuah upaya untuk menguji toleransi kita sampai sejauh mana. Kemudian hormat dan menghormati kita sampai mana. Nah, ini mungkin dalam buku ini bisa kita uji bersama-sama. Baik, karena ini adalah sebuah cerita, maka saya akan menyampaikan blurb atau kalau dalam buku yang lain itu disebut dengan sinopsis. Jadi, saya akan membacakan New Normal, sebuah kebajikan yang New Normal sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi selama pandemi COVID-19. 3 bulan orang-orang berdiam diri di dalam rumah atau stay at home membuat orang-orang kesusahan mencari nafkah akibat dampak tersebut. Aku bergidik dalam hati berkata, welcome to new tidak normal. Benarkah new normal sudah siap diterapkan dikala korban masih berjatuhan? Jangan-jangan itu merupakan, nah ini merupakan sebuah blurb yang saya tulis di belakang cover. Tujuannya adalah supaya membuat pembaca penasaran. Dan semoga yang melihat ini bisa penasaran dan membeli bukunya. Terakhir, jika teman-teman berminat memiliki bukunya, silahkan bisa cek link di kolom deskripsi. Kalau misalkan teman-teman sudah klik link di kolom deskripsi kemudian bingung, silahkan nanti teman-teman bisa cek atau pesan lewat email yang juga saya taruh di kolom deskripsi. Kedepannya buku ini nanti akan dipromosikan di beberapa toko online seperti Shopee, kemudian di Tokopedia dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengecek di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bedah buku singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa penasaran dengan bukunya dan kemudian bisa membeli. Dan kalau sudah membeli silahkan dibaca. Saya terbuka untuk berdiskusi kemudian berdialog dengan teman-teman. Nanti bisa melalui email ataupun sosial media yang lain. Silahkan nanti teman-teman kalau berminat sekali lagi bisa cek link deskripsi atau bisa juga pesan lewat email. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.